Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Dan saat ini saya sedang berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Tulung Agung. Dan di daerah inilah nanti kita akan mengikuti kegiatan salah seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 6. Nah, seperti apa sosok beliau? Ikuti terus perjalanan kami dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Pemirsa Suara Dapil, kali ini tim Suara Dapil mengawali perjalanan kami dengan mengunjungi alun-alun Tulung Agung. Alun-alun Kabupaten Tulung Agung atau yang dikenal dengan sebutan Taman Alun-Alun merupakan salah satu ikon dari Kabupaten Tulung Agung. Sebagai tempat wisata yang cukup populer di Tulung Agung, jadikan Taman Alun-Alun ramai pengunjung. Taman Alun-Alun juga cocok untuk dijadikan tempat berfoto dan juga bermain bersama kumpulan burung dara sembari memberi makan burung-burung tersebut. Tulung Agung juga terkenal dengan kerajinan batu alam yang memiliki kualitas yang sangat baik. Mulai dari batu kali, granit, hingga marmer dapat disulap menjadi benda-benda yang indah dan juga berguna. Mulai dari kursi, meja, patung, dan juga hiasan-hiasan untuk memperindah estetika rumah Anda dapat dibuat oleh pengrajin dari Tulung Agung. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk mulai mengoleksi kerajinan dari batu alam? Tim Suara Dapil melanjutkan perjalanan dengan menyusuri seluk-beluk daerah Tulung Agung. Kami juga melewati jalur lintas selatan yang merupakan jalan panjang yang menghubungkan Tulung Agung dan Trenggalek. Pemandangan di sepanjang jalur lintas selatan juga cukup menyejukkan mata kami. Kondisi jalan yang menanjak dan berkelok-kelok, terdapat bukit-bukit yang indah, sawah-sawah yang hijau, dan tampak pula pantai. Dan di perjalanan kami pun menyempatkan diri untuk menyambangi salah satu pantai yang bernama Pantai Gemah. Pantai yang menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan dan juga masyarakat lokal dikarenakan keindahan pantainya. Pada awalnya, Pantai Gemah merupakan pantai yang terisolir yang tidak dapat dikunjungi melalui jalur darat. Namun, sejak dibangunnya jalur lintas selatan, kini masyarakat pun dengan mudah dapat mengunjungi Pantai Gemah dengan menggunakan mobil dan motor untuk menikmati keindahan alam di Pantai Gemah. Saya dan tim Suara Dapil pun berkesempatan bermain di pantai sembari berkeliling menggunakan motor ATV yang dapat disewa di sekitar. Rencananya, panjang jalur lintas selatan yang menghubungkan Kabupaten Tulung Agung dan Trenggalek akan dibuat berjarak kurang lebih 54 km. Kendati demikian, jalur lintas selatan belum sepenuhnya rampung. Dari total 54 km jarak yang akan dibangun, baru sekitar 20% atau sekitar 13 km yang sudah terrealisasi dan dapat digunakan oleh masyarakat. Pembangunan jalur lintas selatan sempat mangkrak selama beberapa tahun, namun di pertengahan tahun 2018, proyek infrastruktur jalur lintas selatan kembali berjalan. Semua ini merupakan andil dari stakeholder terkait, termasuk salah seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang terus memperjuangkan agar jalur lintas selatan dapat segera dinikmati oleh masyarakatnya. Mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya tentang sosok seorang anggota DPR ini. Siapakah sosok beliau? Beliau adalah Ibu Eva Kusumasundari, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, daerah pemilihan Jawa Timur 6. Dan di episode kali ini, tim Suara Dapil pun langsung menuju Desa Batoran, Tulung Agung untuk menemui Ibu Eva Kusumasundari yang akan memberikan sosialisasi terkait dengan bercocok tanam hidroponik. Dibagi 34 lembaga. Kenapa saya kok membuat kegiatan ini, Ibu-Ibu? Ini saya manut dari data BI. BI menunjukkan bahwa sayur itu inflatori faktor atau faktor inflasi yang paling tinggi di Tulung Agung, Kediri, dan Blitar. Artinya fluktuasi harga sayur itu luar biasa yang mengganggu kestabilan pengeluaran ibu-ibu. Jadi kenapa kok menjadi inflatori faktor? Karena petani di Tulung Agung itu enggan menanam sayur.
Jadi selalu impor dari Batu, dan kalau harga bergejolak, ibu-ibu akhirnya pengeluarannya tambah atau bahkan tidak makan sayur untuk ngirit. Nah, sementara sayur itu harus kita makan agar sehat. Itu yang pertama. Jadi kegiatan ini untuk membantu ibu-ibu menstabilkan pengeluaran dan menambah gizi, memastikan ibu-ibu tetap menyajikan sayuran di dalam makanan yang disediakan oleh ibu-ibu. Assalamualaikum Bu Eva. Ya, Mas. Bu, kenalin Bu, saya Dadi dari TV Parlemen. Ini saya dengan teman-teman dari Suara Dapil ingin mengikuti kegiatan Ibu. Cuman tadi saya datangnya agak terlambat dikit, Bu. Tadi saya masuk ke dalam ngeliat, wah Ibu lagi ngapain? Ibu tadi ada acara apa sih Bu kalau boleh tahu dalam? Ini pelatihan hidroponik sayur untuk ibu-ibu. Dan Botoran ini giliran yang desa atau kelurahan yang ke 10 kali Mas ya. 10 ya? Pelatihan yang sama. Ini udah selesai acaranya Bu? Baru mulai, sekarang BNI yang memberikan gambaran peluang KUR untuk bisnis hidroponik. Jadi hidroponiknya untuk kebutuhan sendiri, tapi punya potensi untuk jadi bisnis. Nah, kalau jadi bisnis, ibu-ibu nanti bisa mendaftar KUR. Yang BNI sudah membuat skema yang cocok untuk bisnis cycle-nya hidroponik. Berarti ini BNI sebagai salah satu yang mensupport Bu dari segi krediturnya Bu ya? Iya, betul. Sebelum di sini ada acara lain nggak sih Bu? Kayak seperti ini pelatihan-pelatihan ini? Kemarin di 5 kelurahan. Oh, ya, di 5 kelurahan ya? Di kebetulan ini ya, Bago, Pucangan, Batang Saren, Kepatihan, Winong yang Kalidawir, dan hari ini di Botoran ini. Oh, hari di Botoran ini Bu ya? Jadi 6 hari full, simultan. Bu, ya? Simultan 100% Bu ya? Program hidroponik yang tengah digalakan oleh Ibu Eva telah menyebar cukup luas di daerah pemilihannya. Salah satunya ialah di Desa Kepatihan Tulung Agung. Di tempat ini masyarakat diajak untuk belajar bagaimana cara menanam menggunakan metode hidroponik. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah. Budidaya tanaman ini lebih mengutamakan media air yang telah dicampur dengan nutrisi. Dengan metode penanaman hidroponik memungkinkan untuk siapa saja dapat bercocok tanam. Hal ini merupakan program yang tengah digalakan oleh Ibu Eva yang sejalan dengan program pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Metode hidroponik tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun masih dalam skala yang terbilang kecil dan tidak semua sayuran dan buah dapat menggunakan metode ini, namun banyak juga masyarakat yang sudah berhasil memanen hasil tanaman hidroponik untuk dapat digunakan keperluan dapurnya sendiri hingga dijual sebagai barang dagangan. Seperti ibu yang satu ini, seorang warga yang dapat kami wawancarai yang berhasil memanen dari hasil penanaman hidroponik. Tanaman yang saya tanam itu ada sementara ini sawi pakcoy, caisim, sebatas sawi-sawian, kemudian selada. Itu saya untuk menanam itu awalnya dari persemaian dulu, ya persemaian, kemudian peremajaan, setelah sekitar 21 hari sampai 30 harian itu kan sudah untuk sawi-sawian dan selada sudah bisa dipanen. Biasanya saya menjualnya per lubang, untuk satu lubang itu 2.500. Pemirsa program Suara Dapil, saat ini kita sedang bersama dengan Mas Yudi ya. Tadi pertama Mas Yudi juga sudah menjelaskan nih bagaimana pembudidayaan dari sayur hidroponik ini. Nah, sekarang Mas Yudi ingin menjelaskan nih Mas Yudi kan terkait dengan bagaimana apa aja sih yang diperlukan untuk bisa bertani hidroponik ini. Boleh jelasin nggak sih Mas, apa aja yang diperluin? Oke Mas, kita mulai dengan cara yang paling sederhana. Ini
kita siapkan baskom, ini Baskom. nanti untuk tempat air dan nutrisinya. Kemudian kita tutupnya ini sebagai untuk penampangnya dari net potnya. Oh, Kita tepatnya siapkan ya. net pot juga, ini untuk media tanamnya. Nanti fungsinya untuk kita nanam Oke. naruh ke tanamannya, kemudian juga beberapa benih juga. Terus kemudian ini media tanamnya, kita pakai rock wool. Ini pengganti tanah ya? Ini pengganti Namanya tanamnya. rock rock wool. wool. Rock wool, ya. Oke. Nah, kemudian kita siapkan sendok takar juga. Nah, yang tidak kalah penting adalah nutrisi. Nutrisi. Nah, nutrisi ini adalah kita sebutnya Abimik. Di sini nutrisi ini mengandung mineral-mineral lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Ini kalau di tanaman biasa ini sebagai apa sih Mas? Nutrisi ini? Orang awam sebenarnya mengenalnya pupuk. Pupuk ya? Ya, Oh, oke, pupuknya. oke. Ini Oke. kandungan nutrisinya, mineral-mineralnya yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh. Gitu. Oke. Ya. Nanti paling mudah, nanti benih-benih yang ada, benih nggak ada pembeda, benih yang ada di pasaran kita pakai yang biasa di tanah nggak ada pembedanya, yang kita pakai. Nah nanti benih-benih nanti kita tanamkan kita benamkan pada Sini. rock wool seperti ini, kita tata seperti ini. Oke. Nanti setelah itu kita basahi. Setelah kita basahi nanti kita baru bisa pindah tanam ke sini. Nanti setelah ini basah dan tumbuh kurang lebih seminggu, nanti akan tumbuh daunnya dan kita tinggal pindahkan aja ke sini seperti gini. Oh. Nah nanti setelah tumbuh, nanti kita tanam di sini. Nah nanti air sama nutrisi kita taruh di bawah sini. Sudah simpel gitu, hidroponik. Ya. Berarti kalau kita di sini ada dua nih Mas. Ya, Bibitnya dua ini kan benih. ada bibit benih kangkung dan juga benih pakcoy. Iya. Sebetulnya tanaman apa aja sih yang bisa digunakan untuk menggunakan hidroponik ini? Oke, hidroponik itu luas. Yang bisa dipakai produk-produk hortikultura. Sayur, bunga, buah, herbal pun bisa dipakai. Usai mengunjungi pertemuan di Desa Batoran, saya dan tim Suara Dapil berkesempatan mengunjungi salah satu rumah warga, Bapak Wiyoto, yang merupakan ketua RT di Desa Tamanan yang juga telah sukses menjalankan metode penanaman hidroponik. Saya pun ditunjukkan media tanam hidroponik yang telah beliau buat dengan para warga. Sungguh unik, metode yang telah dimodifikasi dengan sedikit sentuhan teknologi sederhana. Dan kami pun cukup kagum dengan antusias masyarakat di Desa Tamanan dalam menjalankan program hidroponik yang digalakan oleh Ibu Eva. Memang idenya dari masyarakat ingin tamanan itu hijau, swadaya Pak. Jadi gotong royong. Mengerjakan itu kita gotong royong, teman-teman yang bisa itu membuat ini. Jadi ada yang beli paralon, kalau modalnya ya gotong royong itu dibuatkan seperti ini. Ini pun nyontoh yang ada dari Bintung. Terus kemudian ini ada itu Pak, yang di situ itu ada dinamo ke sini, terus ini putar. Jadi tidak usah memberi air setiap hari. Kan aktivis perempuan ya. Kalau perempuan itu diajak untuk bertanam karena dia mempunyai fungsi domestik di dapur, maka responnya selalu positif. Ibu-ibu paham, oh iya ya, ini akan mengurangi pengeluaran saya, akan menyehatkan keluarga saya. Dan juga ketika diperluas, respon dari kanan kiri meningkat, akhirnya bisa sampai, wah kita bisa mulai menghandle isu climate change. Karena sekarang di Tamanan ini suasananya lebih sejuk dari sebelumnya begitu. Dan debit air sedang kita perbanyak dengan gerakan tanam air. Jadi tanam sayur dan tanam air sekalian. Karena supaya kita mewarisi debit air di daerah ini lebih banyak untuk generasi yang akan datang. Kalau dari segi daerah sekarang sudah berapa banyak? Saya sudah bikin di Kediri, Tulungagung terutama yang paling banyak, dan di Blitar. Dan alhamdulillah belum 1 tahun mereka sudah bisa self sustain untuk untuk mengkonsumsi sendiri dan mulai bisnis. Jadi Mbak Kanti ini sudah mulai jualan ke kanan kirinya dari hasil sayur yang berlebih itu tadi. Termasuk pagi ini kan dia ngasih pelatihan sambil jualan sayur. Usai mengikuti kegiatan Ibu Eva Kusuma Sundari sekaligus belajar tentang hidroponik, tim Suara Dapil diajak untuk mengikuti kegiatan Ibu Eva. Dalam menghadiri pertemuan dengan OJK dan juga konstituen di Desa Ngeletih Kediri, dalam rangka memberikan sosialisasi terkait program ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
Bersama dengan mitranya di Komisi 11 DPR RI OJK dan juga beberapa narasumber yang diundang sebagai pembicara, Ibu Eva memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian saat ini dan mendorong masyarakat untuk memulai gerakan untuk mengembangkan usaha mereka dengan menggunakan teknologi dan dimulai dari penggunaan media sosial untuk mendukung bisnis kreatif masyarakat. Nah, ini khusus kenapa saya meminta OJK dan juga perbankan. Kita selalu bawa perbankan, bukan hanya OJK, untuk menjelaskan tentang dan membagi informasi tentang peluang-peluang bisnis kepada masyarakat desa-desa ya. Dan pada kali ini walaupun di balai desa ini, tapi sebetulnya berangkat dari 4 kecamatan. 4 kecamatan perwakilannya kami kumpulkan dan kita cerita nih, ini loh perekonomian yang akan datang. Kalau kita tidak siap dengan otomatisasi dan juga tidak siap dengan digital ekonomi, maka kita akan ketinggalan, terutama peluang untuk menambah nilai tambah dari bisnis kita itu menjadi kita tertinggal. Nah, saya selalu membawa salah satu aktor ya yang mampu memanfaatkan digital ekonomi, terutama menggunakan handphone. Ini tadi owner dari bakso Quick itu kan dalam waktu 2 bulan ketika kita saling diskusi, saya membantu memberi advis-advis, itu bisa meningkatkan omset. Dan sekarang per hari dia 8 juta, 7 juta, 8 juta. Dan itu saya tekankan, kita bisa maju kalau kita kolaborasi. Salah seorang narasumber yang hadir dalam acara tersebut ialah Bapak Rofi'i, yang merupakan pelaku bisnis kreatif yang merupakan contoh nyata dalam program yang digalakan oleh Ibu Eva, yaitu ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Usaha bakso yang diawali dari sangat kecil ini sudah menjadi rumah makan bakso yang beromset jutaan rupiah per harinya. Diawali hanya dengan berjualan bakso delivery tanpa menggunakan teknologi dan tidak punya tempat berjualan yang pasti. Kini bakso beranak Quick, nama restoran pemilik Pak Rofi'i, sudah menjadi salah satu tempat bakso viral di Kediri yang banyak digemari pengunjung. Nah, pada waktu itu viral yang namanya Quick, ya itu kan, yang Jogja, yang Thailand. Ya sudah, kita kasih nama Quick gitu. Nah, akhirnya kita kasih nama bakso beranak Quick. Pada waktu itu masih beranak aja. Setelah itu kita unggah, loh kok banyak yang pesen gitu. Kita masukkan ke kuliner Kediri, kita masukkan ke grup WA semua. Banyak pesen gitu loh. Pak pesen bisa nggak antar online? Kita memang melayani online pada itu, nggak punya tempat kita. Nah dari online itu akhirnya kita banyak pelanggan. Banyak pelanggan Bu Eva Kusuma Sundari itu bukan hanya sekedar wakil rakyat biasa, saya aku. Tapi beliau ini seorang DPR RI yang mau mendengarkan dan memberi masukan. Karena tujuan kita adalah bagaimana bakso ini dinikmati masyarakat dan masyarakat seneng, itu kebanggaan. Nggak mikir untung pada waktu itu. Nah itu yang kemudian saya minta mereka, ayo kita pikir, karena ini ada perbankan yang punya duit, kamu yang punya usaha, ini ada konsultan, ayo kita berkolaborasi. Dan dampaknya sudah kelihatan. Kemarin misalkan Ovik lapor, Mbak, ada 8 orang ibu-ibu yang selama ini nggak kepikir untuk advertisement melalui smartphone, terus tak bantu bikin fotonya seperti apa dan seterusnya, bahkan nitip dagangan. Nah, bakso Quick itu awalnya tidak ada spek dengan mengikut sertakan makan dengan dengan telur asin. Tapi begitu ada ibu-ibu ini, saya dorong, Vik, coba kombinasi ini. Bukan hanya bakso mercon, tapi juga bakso telur asin, laris ternyata. Jadi seperti itu. Jadi sebetulnya seperti yang dibilang ya, ekonomi Pancasila itu ya ekonomi gotong royong, seperti yang sekarang dunia sedang mendorong-dorong itu. SDGs, MDGs itu kan ekonomi gotong royong sebetulnya. Selain peduli dengan permasalahan pangan dan juga permasalahan ekonomi di Indonesia, Ibu Eva Kusuma Sundari juga sangat memperhatikan kualitas dunia pendidikan, utamanya di daerah pemilihannya. Untuk membangun suatu negara yang hebat, harus dimulai dari kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Tak lupa, rasa nasionalisme yang tinggi juga harus tertanam di diri setiap masyarakat agar dapat menciptakan negara yang berdaulat, adil, dan juga makmur.
Dan hal itu memerlukan penanaman tentang ideologi Pancasila sebagai dasar pemikiran setiap masyarakat Indonesia. Sadar akan hal tersebut, Ibu Eva mengajak tim Suara Dapil untuk mengunjungi salah satu sekolah menengah pertama di daerah Kediri, yaitu SMP Pawiatan Daha 1 Kediri. Sekolah yang menjadi salah satu sekolah yang telah menjalankan program penanaman ideologi Pancasila dalam kurikulum belajar mereka. Program ini merupakan program yang digalakan oleh Ibu Eva dalam rangka menguatkan ideologi Pancasila di seluruh siswa dengan memasukkan dan mengaitkan seluruh kurikulum pembelajaran dengan Pancasila dalam kesehariannya. Kami pun berkesempatan untuk mengunjungi kelas-kelas dan melihat proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ya. Oke. Kita mulai pelajaran hari ini. Biasanya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Silahkan yang mimpin siapa? Oke. Kegiatan mereka diawali dengan bernyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang diikuti dengan pembacaan Pancasila secara bersama-sama, menyanyikan lagu Mars BNN sebagai pengingat tentang bahaya narkoba, dan juga Mars SMP Pawiatan Daha Kediri 1. Kegiatan ini rutin setiap pagi dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Kami berkesempatan untuk melihat bagaimana guru-guru mengajarkan berbagai macam pelajaran umum yang dikaitkan dengan ideologi Pancasila. Mulai dari pelajaran ilmu pasti seperti matematika hingga kesenian melukis dapat dikaitkan dalam ideologi Pancasila. Dan program ini dijalankan dalam rangka memperkuat penanaman ideologi Pancasila sebagai dasar negara kepada seluruh siswa yang utamanya dapat mencegah penyimpangan pola pikir yang sering terjadi di masyarakat. Di materi statistika ini terkait dengan nilai-nilai Pancasila, ini saya hanya mengintegrasikan nilai Pancasila itu. Jadi kebetulan data yang saya ambilkan adalah dari data rilis Kepolisian Republik Indonesia tahun 2007 tentang kejahatan atau tindak perilaku kejahatan cyber yang ada di Sumatera Utara. Nah, dari data itu anak-anak saya suruh membuat datanya dan membuat diagramnya. Tetapi di balik itu ada kesimpulan lain adalah yang saya kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak saya ajak, anak-anak setuju apa tidak kalian dengan kejadian seperti ini? Mereka mengatakan tidak setuju. Kalau tidak setuju, kira-kira ini bertentangan dengan sila berapa? Itu anak-anak saya suruh mengambil kesimpulan dan mereka biar menjadi titik fokus atau menggarisbawahi bahwa ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Di tengah kegiatan belajar mengajar, Ibu Eva Kusumasundari meninjau kegiatan tersebut dan memberikan apresiasi dan juga pesan kepada para siswa dan guru tentang pentingnya pendidikan Pancasila serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa paham kenapa ada sila kedua itu bisa diajarkan melalui seni lukis ya, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Karena ini kemanusiaan, saya ingin menggambarkan lebih jauh. Kalau menolong orang kan nggak lihat ya agamanya apa, sukunya apa, pokoknya siapa saja yang butuh pertolongan tentu kita harus turun tangan ya. Bahwa nilai-nilai Pancasila tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial bisa diajarkan melalui mata pelajaran yang kelihatannya jauh dari Pancasila ya. Tadi ada matematik, kemudian ada juga seni rupa, kemudian masuk ke bahasa Indonesia, ke hal-hal yang non-konvensional. Karena kita selama ini mikirnya Pancasila hanya di PKN, pendidikan tentang Pancasila. Ternyata bisa dan alhamdulillah SMP Pawiatan sudah melakukan perluasan. Ada 11 SMP lain yang belajar dan SMP Pawiatan menjadi coachnya di Kediri ini. Setelah meninjau ke dalam kelas, Ibu Eva mengajak tim Suara Dapil untuk mengunjungi kegiatan di ruang aula yang digunakan siswa-siswi untuk bermain dan juga berlatih musik. Di sana tersedia alat musik dan juga alat permainan yang dapat menghibur siswa-siswi
sekaligus mengedukasi para siswa tentang pendidikan Pancasila. Beragam alat dan permainan tersedia di ruangan aula ini, mulai dari permainan kartu monopoli, permainan ular tangga, seni sablon kaos, galeri Pancasila, galeri kurikulum sekolah, hingga alat pendidikan pengembang seni tradisi, semuanya bertemakan Pancasila. Hal ini dimaksudkan untuk membuat siswa-siswi akan pentingnya pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Ya, sebetulnya kita berbasis pada filosofi pendidikan, bahwa pendidikan itu merupakan media atau cara untuk membentuk karakter siswa. Nah, tentu karakter itu berbasis kepada Pancasila, karena Pancasila itu kepribadian bangsa. Dan saya ajak SMP Pawiyatan untuk masuk ke dalam yang menurut saya programnya saya namakan integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pengajaran di sekolah. Dan selama eksperimen 2 tahun itu ada kelirunya, ada kemudian saya mengajak kepala sekolah untuk ikut pelatihan-pelatihan di banyak komunitas, akhirnya bisa memperbaiki dan sekarang menjadi bentuk seperti yang tadi kita saksikan. Harapan kami kepada Ibunda Eva Kusumasundari, beliau tidak bosan-bosan untuk selalu membimbing dan mengarahkan kepada kami, sehingga khususnya SMP Pawiyatan Dasar 1 ini bisa menjadi SMP yang menjadi sekolah model untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dan mampu akan mengembangkan, mengintegrasikan di luar sekolah ini. Selesai dengan kegiatan di sekolah, Ibu Eva Kusumasundari mengajak tim Suara Dapil untuk kembali melihat salah satu program ketahanan pangan yang tengah beliau jalankan bersama dengan kelompok tani di Kecamatan Ngancar. Dalam programnya kali ini, Ibu Eva mengajak para petani untuk dapat menggunakan bibit padi lokal yang disediakan oleh Ibu Eva. Nantinya, apabila padi berhasil dipanen, 30% hasil panen nantinya akan disumbangkan kepada petani di desa lain untuk dapat bercocok tanam menggunakan bibit lokal yang dicanangkan oleh Ibu Eva. Dengan program ini, Ibu Eva Kusumasundari berharap Indonesia nantinya tidak hanya berhasil meningkatkan ketahanan pangan, namun juga ketahanan benih lokal dalam rangka mewujudkan Indonesia yang mandiri. Punya program untuk kedaulatan bibit lokal. Karena kita pelajari barang yang dari luar itu selalu nggak cocok dengan lingkungan kita. Jadi kita upayakan untuk mencapai kedaulatan pangan bisa terwujud atau lebih gampang terwujud apabila kita mempunyai kedaulatan bibit lokal. Ini natural karena upaya dari bottom up ya, bukan program dari pemerintah. Kita menggenapi program dari pemerintah, bahkan ingin menunjukkan bahwa metode temuan dari bapak-bapak ini hasilnya lebih bagus sehingga mungkin justru diadopsi oleh pemerintah. Jadi kita nggak nargetkan luasan dan seterusnya, tapi lebih kepada ini loh best practice yang mungkin bisa untuk dikapitalisasi ke dalam kebijakan di Dinas Pertanian atau Departemen Pertanian. Ini menanam padi NSP 13 sama 14, yang 13 kemarin sudah saya tanam bantuan dari Bu Eva dengan sistem tanam jajar legowo, menghasilkan padi NSP 13 sekitar per 100 runya keluar 1,4 ton. Baik, terima kasih banyak Bu Eva sudah mengizinkan tim Suara Dapil untuk mengikuti kegiatan Ibu. Sehat-sehat terus Ibu, ya semoga Ibu nanti bisa terus memperjuangkan aspirasi dari masyarakat Ibu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Matur nuwun Pak, terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Dapil edisi Ibu Kusumasundari dari Jawa Timur, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Jatim 6 Ibu ya. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dadi Ramadan dan juga Ibu Eva Kusumasundari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.